PAS. Nah, kalau di sini ASE menggunakan elektrokimia, dia khususkan pada logam-logam alkali dan alkali tanah. Nah, tadi ada juga dijelaskannya bahwa ini juga dipengaruhi oleh potensial atau aliran listrik atau energi listrik yang diberikan pada sistem. Jadi semakin tinggi potensialnya, katanya tadi intensitas yang dihasilkan oleh masing-masing atom itu juga semakin baik. Kemudian mungkin lebih bagus kalau untuk kelompok 3 ini dirangkum. Tadi kan dirangkum dalam bentuk list, kira-kira parameter-parameter apa saja. Tadi kan dalam bentuk paragraf ya. Mungkin dirangkum dalam bentuk list, parameter apa saja yang dioptimasi atau yang membutuhkan optimasi pada metode ini. Jadi jelas. Tadi ada di beberapa slide itu terpisah-pisah. Tolong mungkin digabungkan, dirangkumkan jadi satu list parameter optimasi yang digunakan pada analisis alkali dan alkali tanah yang menggunakan ASE. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau tidak ada, terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 sudah, kelompok 6 sudah. Kelipatan 3 itu ya. Berarti kelompok 1 lagi. Kelompok 1. Silakan. Siapa kelompok 1 cepat? Nanti habis lagi waktu ininya, Zoom-nya. Kita belum masuk ke AS sama AFS. Iya, Bu. Lagi mau di-share, Bu. Oke. Maaf, Bu, katanya nggak bisa di SS katanya, Bu. Nggak bisa di SS, share screen. Iya. Hostnya tolong share screen-nya disable. Siapa? Hairunisa di sini hostnya. Hairunisa ada nggak? Iya, Bu, bentar, Bu. Oke. Hostnya berubah, berpindah jadi Ilham Safitra. Udah nampak, Bu, share-nya, Bu? Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasih Maksari dari kelompok 1. Hari ini kelompok 1 akan membawakan judul dari materi kami, yaitu validasi metode analisis logam Mg dan Ca pada air tua yang menggunakan microwave plasma atomic emission spectrophotometer.
Nah, kelompoknya ini ada Kasih Makasari, ada Nurul Fadilah, ada Azra Yumna, Jennifer Febriana, Anissa Rizkia, Ayu Amelia, dan Melisa Putri, dan Bang Bernardo. Selanjutnya pendahuluan yang akan dibacakan oleh Melisa. Air tua itu merupakan cairan pekat yang diperoleh yang tersisa dan tidak ikut terendap dari proses kristalisasi akhir pada pembuatan garam. Nah, air tua ini kan banyak mengandung berbagai mineral. Untuk pada penelitian ini kita akan menganalisis unsur pada air tua ini yaitu logam Na, K, Mg, dan Ca pada air tua ini. Metode untuk menganalisis air tua ini metode pengukurannya biasanya itu flame photometry. Metode pengukuran tersebut tidak dapat mengukur beberapa logam secara serempak. Selain itu, metode tersebut memiliki kelemahan seperti sensitivitas yang rendah dan waktu pengukuran cukup lama. Nah, diperlukan suatu metode yang pengukurannya serempak dengan sensitif tinggi dalam waktu analisa yang singkat. Salah satunya adalah menggunakan microwave plasma atomic emission spectrometer. Nah, MPAS ini merupakan suatu instrumen analisis yang berprinsip spektroskopi yang menggunakan plasma microwave sebagai sumber emisi yang bisa diperoleh dari pasokan udara yang terkompresi dan generator nitrogen. Metode pengukuran kandungan Na, K, Mg, dan Ca pada air tua ini kita akan menggunakan metode dari MPAS ini yang telah dilakukan tapi belum merupakan metode yang baku. Metode pengukuran dipilih harus yang telah diuji dan divalidasi oleh laboratorium. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mendapatkan metode analisis yang valid, cepat, serempak, dan sensitif untuk logam Na, K, Mg, dan Ca pada air tua ini kita menggunakan MPAS dan untuk mendapatkan informasi untuk kerja metode analisisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Selanjutnya, sedikit dari tinjauan pusaka berdasarkan jurnal. MPAES merupakan instrumentasi yang berdasarkan pada spektroskopi emisi atom. Spektroskopi emisi atom atau atomic emission spectroscopy adalah suatu metode pengukuran yang dapat digunakan untuk analisa logam secara kualitatif maupun kuantitatif yang didasarkan pada pemancaran atau emisi sinar dengan panjang gelombang yang karakteristik untuk unsur yang dianalisis. Spektroskopi emisi merupakan spektroskopi atom dengan menggunakan sumber eksitasi plasma nyala atau laser bertenaga tinggi. Sumber eksitasi sangat berpengaruh terhadap bentuk dan intensitas emisi. Selain menyediakan energi yang cukup untuk menguapkan sampel, sumber juga menyebabkan eksitasi elektronik partikel-partikel elementer dalam gas. Garis spektrum yang terakhir yang digunakan untuk analisis spektroskopi emisi, molekul tereksitasi pada fase gas mengemisi spektrum yaitu akibat transisi dari suatu energi tereksitasi ke suatu tingkat energi yang lebih rendah dengan pemancaran emisi atau foton dengan energi HF. Rumusnya seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya, emisi atom terjadi ketika elektron valensi pada energi orbital atom yang lebih tinggi kembali ke energi orbital atom yang lebih rendah. Sebuah spektrum emisi atom terdiri dari serangkaian garis distrik pada panjang gelombang yang sesuai dengan perbedaan energi antara dua orbital atom. Intensitas pada garis emisi sebanding dengan jumlah atom pada keadaan tereksitasi. Pada slide terlihat prinsip kerja dari MPAS. Selanjutnya, metode selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu alat itu pakai MPAS Agilent 4100, terus ada botol jenis high density polyethylene, neraca Kern, labu ukur volume 50, 100 dan 500 ml, sama gelas Pyrex. Untuk bahannya kita saring 0,45 mikrometer, NaCl for analysis HCS ISO, KCl for GR analysis, MgCl2 for analysis HCS ISO, dan HNO3 65%. Sampel dan preparasi sampel, itu sampelnya kan air tua yang diperoleh dari limbah cair proses pembuatan garam evaporasi. Selanjutnya ada pembuatan standarnya.
Pembuatan standarnya itu dibuat menyerupai matriks sampel dengan presentasi kadar logam Na, K, Mg, Ca pada larutan standar campuran secara berturut-turut 78%, 2%, 15%, dan juga 4%. Pembuatan stok buatan standar pertama natrium Na 10.000 mg per liter sebanyak 1,271 gram NaCl dilarutkan dengan larutan blanko dalam labu ukur 50 ml dan diencerkan dengan batas meniskus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azra. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit, saya lanjutkan ya. Selanjutnya kalium 1000 mg per liter sebanyak 0,1910 gram KCl dilarutkan dengan larutan blanko dalam labu ukur 1000 ml dan diencerkan sampai batas meniskus. Selanjutnya yaitu kalsium Ca12 1000 mg per liter sebanyak 0,1388 gram CaCl2,2H2O dilarutkan dengan larutan blanko dalam labu ukur. Magnesium Mg 1000 mg sebanyak 0,4299 gram MgCl2,6H2O dilarutkan dengan larutan blanko dalam labu ukur 50 ml dan diencerkan sampai batas meniskus. Kondisi pengukuran analisis logam Na, K, Mg, Ca dilakukan dengan menggunakan MPAS Agilent 4100 dan selektivitasnya ditentukan dengan mengukur larutan standar Na tanpa dan campuran dengan presentasi kadar Na, Mk, Mg, dan Ca berturut-turut 78%, 2%, 15%, 4%, dan kemudian uji T dan F dari hasil pengukuran. Untuk pengukuran presisinya, itu dilakukan dengan menganalisis satu sampel larutan air tua yang kemudian dibuat 10 replikat N sama dengan 10, kemudian ditentukan rata min, simpangan baku, dan juga persen simpangan baku hasil pengukuran. Untuk akurasi, penentuan akurasi dilakukan dengan menganalisis tatan standar sebanyak 3 kali dengan 3 presentasi yang berbeda, kemudian dilakukan uji bias test error dan menggunakan uji T. Untuk batas deteksi, penentuan limit deteksi digunakan dan limit kuantifikasi dilakukan dengan pengukuran replikat N sama dengan 10, larutan sampel air tua kuantitas kecil. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, yang pertama itu lakukan preparasi sampel. Nah, preparasi sampel sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian metode dan selanjutnya kepada validasi metode. Nah, beberapa validasi metode yang dilakukan, yang pertama yaitu selektivitas. Nah, di selektivitas ini ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama, kita membandingkan hasil analisis larutan standar tunggal dengan larutan standar campur atau yaitu untuk Na. Yang kedua, dengan melihat profil spektrum dari masing-masing unsur yang kita lakukan pengujian. Nah, uji selektivitas logam Na dengan dan tanpa campuran ini dilakukan dengan melalui dua uji, yaitu ada uji T dan uji F, untuk melihat beda nyata antara pengukuran standar tanpa campuran terhadap standar campuran. Nah, uji T ini digunakan untuk mengevaluasi nilai konsentrasi rata larutan standar tanpa dan dengan adanya campuran. Nah, sedangkan untuk uji F ini digunakan untuk mengevaluasi nilai simpangan baku larutan standar yang dibandingkan. Next, kasih. Nah, ini untuk hasil tabel uji dari selektivitas terhadap logam Na melalui uji T dan uji F. Next. Nah, untuk kesimpulan dari tabel 3, belum slide sebelumnya nggak sih? Nah, untuk hasil yang didapatkan dari tabel selektivitas uji T dan uji F tadi, yaitu konsentrasi rata larutan standar Na tanpa campuran tuh yang berkisar antara 4,996 sampai 12,551 mg per liter dengan simpangan baku 0,314 sampai 0,921. Sedangkan konsentrasi rata larutan standar Na dengan campuran yang didapat yaitu berkisar antara 5,282 sampai 11,692
mg per liter dengan nilai simpangan baku 0,207 sampai 0,344. Untuk hasil uji T menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk masing-masing larutan standar Na lebih kecil daripada nilai T tabel yang didapatkan. Sama juga dengan F hitungan terhadap logam Na bernilai lebih kecil dibandingkan nilai F tabel yang didapatkan. Nah, hal ini berarti bahwa metode analisis logam Na tidak dipengaruhi oleh matriksnya. Keberadaan campuran matriks dalam larutan standar Na yang dibuat tidak mengganggu kemampuan metode analisa yang digunakan untuk mengukur Na di dalam satu seri larutan standar yang dibuat. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa metode ini memiliki selektivitas pengukuran terhadap logam Na yang baik. Kalau yang ini dengan uji yang kedua, yaitu dengan melihat dari spektrum dari masing-masing unsur yang diujikan, menunjukkan bahwa spektrum pengukuran larutan standar untuk logam Mg, Ca, dan Na memiliki puncak tajam dengan intensitas relatif tinggi dan tidak terbentuk adanya tailing. Nah, demikian pula pengukuran terhadap sampel air tua menunjukkan hasil spektrum untuk logam Mg, Ca, dan Na dengan puncak tajam pada panjang gelombang yang sama dan intensitas lebih rendah dibandingkan spektrum larutan standar serta tidak memiliki tailing. Nah, sedangkan intensitas puncak yang rendah pada logam Mg, Ca, dan Na di dalam sampel air tua dikarenakan faktor pengenceran sebesar 10.000 kali menggambarkan kecilnya konsentrasi analit yang terdeteksi. Berbeda halnya dengan hasil selektivitas untuk logam K, spektrum hasil pengukuran logam K dalam larutan standar menunjukkan adanya tailing. Hal seperti ini menunjukkan adanya fenomena yang dikenal dengan interferensi background dan biasanya muncul pada saat konsentrasi logam alkali tinggi sehingga meningkatkan kerapatan elektron dikarenakan logam alkali sangat mudah mengalami ionisasi. Selanjutnya kita menentukan linearitas. Linearitas merupakan salah satu parameter dalam validasi metode yang menggambarkan korelasi antara konsentrasi larutan standar dengan respon hasil pengukuran. Pada gambar selanjutnya nanti menyajikan hubungan linear antara konsentrasi larutan standar dengan respon hasil pengukuran yang dihitung berdasarkan kurva kalibrasi larutan standar untuk masing-masing logam. Nilai koefisien relasi yang diperoleh untuk logam kalsium, kalium, magnesium, dan natrium secara berturut-turut mendekati 1. Ini menggambarkan bahwa konsentrasi larutan standar sebanding dengan respon atau intensitas hasil pengukuran. Menurut Eurachem, menetapkan kriteria keberterimaan hasil validasi metode analisis pada uji linearitas adalah koefisien determinasi besar dari 0,990. Hal ini menunjukkan bahwa linearitas metode telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Eurachem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran tersebut dapat diterima sebagai pembanding atau acuan dalam pengukuran sampel. Next. Nah, ini kurva dari kalibrasi larutan standar untuk logam yang menunjukkan linearitas yang baik. Next, selanjutnya. Next lagi. Enggak. Kembali lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azra. Yang kedua, linearitas. Linearitas yang baik juga dapat dilihat dari nilai residualnya, yakni memiliki nilai residual yang terdistribusi secara acak di sekitar garis pusat. Yang kedua, pada metode analisa ini, nilai residual dapat dilihat pada gambar 4, nilai residual cenderung terdistribusi di sekitar sumbu X, namun terdapat kecenderungan untuk terjadi perubahan nilai slope pada kurva kalibrasi dengan adanya perubahan konsentrasi larutan. Selain nilai residual, linearitas dari suatu metode juga dapat dievaluasi berdasarkan nilai respon faktornya. Respon faktor menggambarkan perubahan respon, dalam hal ini intensitas terukur, terhadap perubahan konsentrasi larutan.
respon faktor untuk tiap logam dalam analit ditampilkan pada gambar 5. Pada gambar 5 memperlihatkan nilai respon faktor untuk logam kalsium terdistribusi di sekitar nilai slope atau kemiringan kurva kalibrasi pada setiap kenaikan konsentrasi. Tren distribusi respon faktor yang hampir sama juga terlihat pada kurva respon faktor logam kalsium, magnesium, dan natrium. Meninjau nilai koefisien determinasi R2, nilai residual dan nilai respon faktor untuk masing-masing logam, dapat dikatakan bahwa metode analisa logam natrium, magnesium, kalsium, dan kalium di dalam air tua ataupun larutan standar yang memiliki matriks seperti air tua menggunakan instrumen MPAS menunjukkan linearitas baik dan memenuhi standar linearitas, yaitu besar sama 0,990. Ini gambar residual plot hasil pengukuran larutan standar. Kemudian dilakukan uji presisi. Penentuan nilai presisi dilakukan dengan mengukur satu sampel secara berulang pada hari analisis dan kondisi yang sama. Hari pengukuran kadar logam Na, K, Mg, dan Ca pada air tua menggunakan MPAS dengan pengulangan sebanyak 10 kali. Berdasarkan nilai pengukuran logam Na, K, Mg, dan Ca, diperoleh persen RSD masing-masing logam secara berurut adalah 1,491%, 2,702%, 2,678%, dan 1,2923%. Sedangkan persentase RSD Horwitz logam Na, K, Mg, dan Ca di dalam air tua secara berurut-urut adalah 12,934%, 15,585%, 13,106%, dan 22,982%. Aturan Horwitz menyebutkan bahwa metode presisi yang baik ditunjukkan dengan nilai persentase relatif simpangan baku harus lebih kecil dari nilai persentase relatif simpangan baku Horwitz dalam kadar analit dalam sampel. Hasil pengukuran pada penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengukuran ini memiliki presisi yang lebih baik, yang mana nilai persentase dari RSD untuk semua parameter logam mayor diuji bernilai lebih kecil daripada persentase RSD Horwitz-nya. Kemudian untuk akurasinya, akurasi dari metode analisa ditentukan melalui uji bias dengan mengukur larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Kemudian terhadap hasil pengukuran dilakukan uji T dengan tingkat kepercayaan 95% dengan penyimpangan 5% dan diperoleh hasil uji T bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Ini berarti bahwa metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini menunjukkan tidak ada bias pada hasil pengukuran. Kemudian yang kelima itu batas deteksi dan batas kuantifikasi. Batas deteksi atau limit of detection merupakan batas di mana konsentrasi analitik kecil dalam suatu sampel yang masih bisa terdeteksi pada metode analisis. Batas deteksi dan batas kuantifikasi pada penelitian ini merupakan nilai estimasi berdasarkan pengukuran sampel dengan konsentrasi rendah. Ini merupakan tabel limit deteksi dan limit kuantifikasi. Next. Kemudian yang keenam itu tentang kemudian di mana dengan metode analisa yang diterapkan pada penelitian ini didapatkan tentang metode yang spesifik dan berbeda untuk masing-masing logam mayor yang diukur. Tentang metode analisis yang untuk parameter logam natrium adalah 0,613 sampai 65,00 mg per liter. Tentang metode analisa untuk logam K, Mg, dan Ca secara berturut-turut itu 0,234 sampai 1000 mg per liter, 0,730 sampai 12,500 mg per liter, dan 0,017 sampai 330 mg per liter. Meninjau hasil validasi secara keseluruhan pada metode analisa yang diuji pada penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa metode analisa dengan matriks standar multi-elemen atau multi-kation yang dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan logam Na, K, Mg, dan Ca di dalam air salinitas tinggi menggunakan instrumen MPAS. Metode analisa ini menunjukkan bahwa analisis logam-logam tersebut dapat dilakukan secara simultan dengan selektivitas, linearitas, presisi, dan akurasi yang tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode pengujian Bittern dengan MPAS selektif untuk logam Na, K, Mg, dan Ca. Parameter ujian linearitas, presisi, dan akurasi untuk validasi metode analisis logam Na, K, Mg, dan Ca pada air tua menggunakan MPAS menunjukkan hasil yang baik limit deteksi estimasi untuk logam Na, K, Mg, dan Ca masing-masing adalah 0,184, kemudian 0,070, 0,219, dan 0,05 Mg per liter, dan limit kuantifikasinya secara berturut-turut 0,613, 0,234, 0,7130, dan 0,017 mg per liter. Rentang metode analisis ini adalah 0,613 sampai 6500 mg per liter. Untuk logam natrium 0,342 sampai 1000 mg per liter. Untuk logam kalium 0,730 sampai 12500 mg per liter untuk logam magnesium, dan 0,017 sampai 3,300 mg per liter untuk logam kalsium. Oke, makasih kelompok 1. Waktu kita tinggal 7 menit lagi. Nanti berarti mau tidak mau kita join lagi ya. Untuk ringkas saja saya sampaikan mengenai AFS dengan AHS. Nah, untuk perlu kamu ketahui bahwa penelitian seperti ini itu kita perlukan dalam salah satu cara kita untuk menentukan metode analisis apa yang cocok untuk kita gunakan dalam menganalisis sampel yang kita inginkan. Nah, tadi kalau di sini kan dia memfokuskan pada parameter parameter analisis seperti presisi, akurasi, linearitas, kemudian rentang tadi juga dijelaskan di situ. Nah, coba lihat tabel yang LOD, LOQ. Nah, ya ini. Ya itu. Di bawahnya. Tabel LOD, LOQ. Ya ini. Nah, di sini kan ada diperlihatkan di situ untuk beberapa logam, itu terlihat LOD, LOQ-nya masing-masing berbeda. Jadi kalau kita lihat dulu kita mau menganalisis apa, kemudian kita lihat dulu kita mau perkirakan sampel kita itu di dalam matriks itu seberapa banyak gitu. Baru kemudian kita pilih metode analisisnya yang mana, yang LOD, LOQ-nya yang seperti apa. Kalau seandainya sampel kita di dalam matriks itu masih cukup tinggi, berarti ya kita bisa saja menggunakan metode analisis yang LOD, LOQ-nya mungkin tidak begitu rendah. Nah, kalau di sini dilihat untuk natrium, kalium, magnesium, dan kalsium menggunakan alat yang sama, itu kalsium itu LOD-nya yang paling bagus 0,005. Jadi cukup sebanyak 0,005 saja dalam satuan mikro ya. Miligram dalam satuan miligram per liter. Nah, cukup 0,005 saja kalsium sudah bisa dianalisis menggunakan MPAS ini. Nah, sedangkan untuk limit kuantifikasinya sampai kita masih bisa mengukur dan masih bisa mendapatkan kurva yang linear itu dengan batasan minimal adalah 0,017 untuk kalsium. Nah, sedangkan yang paling tinggi itu kelihatannya adalah magnesium. Nah, jadi ini tergantung dari logamnya, atomnya, bagaimana kita memilih metode analisis itu. Nah, kemudian rentangnya juga tadi. Rentangnya kalau untuk natrium ternyata rentangnya lebih tinggi. Jadi dari 0,184 sampai puluhan ribu tadi kalau saya tidak salah yang dihasilkan pada penelitian ini.
Nah, kemudian kalau ini logam alkali dan alkali tanah, dia menggunakan AES-nya adalah atomization source-nya itu MP. Jadi dibandingkan dengan yang presentasi kelompok 3 sebelumnya, atomization source-nya itu adalah elektrokimia, jadi berbeda. Sama-sama AES, tapi dia cara atomisasinya berbeda. Yang satu menggunakan MP, yang satu lagi menggunakan elektrokimia. Nah, nanti bisa dilihat lagi, dicek lagi bagaimana masing-masing dengan menggunakan dua atomization source yang berbeda, apakah menghasilkan LOD dan LOQ yang berbeda. Jadi kita bisa pilih mana yang lebih bagus kalau atomization source yang kita gunakan. Nah, kemudian matriksnya juga. Kalau untuk yang kelompok 3 dan kelompok 1 ini, dia matriksnya dalam bentuk cairan, kalau saya tidak salah ya. Kelompok ini dalam air laut ya, kelompok 3 tadi, apa matriksnya? Lupa. Nah, sedangkan kelompok 6 tadi matriksnya adalah krim. Nah, jadi penting juga ketika kamu mau melakukan analisis itu, metode ekstraksinya bagaimana? Penarikan atau pengambilan sampel yang akan kita analisis dari matriks yang kita gunakan. Jangan sampai nanti ekstraksinya tidak menarik senyawa yang akan kita analisis. Hasilnya ya nanti dibilang 0 semua, bahwa krim ini tidak mengandung merkuri katanya. Padahal yang salah adalah cara kita menarik merkuri dari krim misalnya. Nah, kalau seperti air laut ini, dia bisa langsung air lautnya yang digunakan, matriksnya langsung yang digunakan untuk analisis tanpa melalui proses ekstraksi, kalau tadi saya tidak salah. Nah, jadi di sini juga kesimpulannya tadi terlihat bahwa matriks, dia bilang matriks tidak mempengaruhi hasil analisis. Jadi matriks tidak memberikan spektrum yang berarti, sehingga hasil analisis kita itu murni bahwa spektrum yang kita dapatkan itu adalah dari atom atau logam yang kita analisis. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, dari presentasi teman-teman saudara tadi bisa kita lihat bahwa masing-masing atom atau unsur itu, walaupun kita menggunakan metode analisis yang sama, dia akan menghasilkan kemungkinan adalah parameter analisisnya yang berbeda, walaupun kita menggunakan metode yang sama. Nah, sekarang tergantung person atau pengguna. Kita mau sebagai pengguna itu hasil analisis yang kita dapatkan itu seperti apa, kemudian kita mau keakuratannya seperti apa, kemudian kemungkinan seberapa besar sih, kemungkinan dulu ya, seberapa besar sampel yang kita analisis itu di dalam matriks itu sebanyak apa. Nah, kemudian kita maunya cukup kualitatif saja kah atau kuantitatif kalau untuk yang ini. Nah, kalau untuk kuantitatif harus kamu ketahui bahwa metode yang bisa kita gunakan untuk analisis kuantitatif itu adalah yang memberikan syarat linearitas dengan mendekati 1 itu. Artinya adalah dia memiliki respon yang linear antara konsentrasi dengan sumbu Y. Sumbu Y-nya terserah, mau intensitas kah, mau absorban kah, mau apa, tergantung dari metode analisis kita. Nah, untuk pengulangan, nah ini yang paling penting sekali. Kalau seandainya kita mau standar deviasinya sekecil mungkin, kita yakin bahwa memang hasil yang kita dapatkan ini adalah sesuai dengan senyawa dalam matriks. Nah, pengulangan yang kita lakukan itu juga harus banyak. Tadi N-nya ada sampai 10 untuk melakukan pengulangan. Jadi memang untuk masing-masing pengulangan itu kita lihat bahwa biasnya masing-masing pengulangan itu tidak terlalu besar, berapa plus minusnya untuk standar deviasi masing-masing pengulangan. Jadi kita bisa yakin untuk menarik rata-rata. Menarik rata-ratanya berarti memang angka yang sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita hanya melakukan satu kali pengujian